dimarahi kepala sekolah dan juga salah satu guru di TK, Enggang Putih. Yang pertama saya mau bertanya soal filosofi dan kurikulum sekolah. Seberapa jauh sih filosofi dan kurikulum sekolah di sini cocok sama prinsip-prinsip behavioral? Apakah behavioristik ini satu-satunya pendekatan yang dipakai atau dicampur juga dengan teori-teori yang lain? Kalau kita ini bukan hanya satu teori dan kurikulum, kayak kita bisa mencampur banyak kurikulum. Memang utamanya adalah kurikulum merdeka pada saat ini, tapi kan ada yang terbarukan lagi kan ya kurikulum. Nah, kami tuh menggabungkan antara kurikulum yang lama dan kurikulum baru. Sekira apa yang sekiranya yang bisa masuk ke anak itu yang kami pakai. Soal pelatihan guru di sekolah ini ngasih pelatihan atau workshop apa aja buat para guru tentang cara mengatur kelas dan mengubah perilaku anak yang dasarnya dari prinsip behavioristik. Di sini guru-guru pelatihannya itu ada gugus itu kumpulan guru-guru dari beberapa sekolah. Lalu ada pelatihan kami sendiri, lalu ada pelatihan dari dinas, dari komunitas guru-guru PAUD, itu seperti itu ada. Soal kerjasama dengan orang tua, gimana cara sekolah berkomunikasi dengan orang tua supaya strategi reward dan konsekuensi di kelas itu diterapin juga secara konsisten di rumah. Terus kan ibu sebagai kepala sekolah, langkah apa aja yang ibu ambil supaya aturan, hukuman, dan sistem hadiah konsisten di semua kelas, nggak cuma di satu kelas aja? Kalau untuk itu kami sebetulnya semua sekolah ada komite ya Kak ya. Nah, komite itu di mana naungan perwakilan orang tua. Di situ kami kalau umpamanya ada kegiatan anak atau ada sesuatu hal apa yang harus kita rencanakan untuk sekolah ini, kita konsultasinya ke komite. Jadi kerjasama dengan komite, karena bagaimanapun komite adalah bagian dari sekolah. Nah, untuk yang reward segala itu kan yang tadi teman itu biasanya kita mengadakan parenting, mendatangkan yang pembicara-pembicara yang memang di bidangnya seperti itu. Jadi kita mengundang orang tua murid melalui komite untuk mengikuti parenting yang diadakan oleh sekolah, dan guru-gurunya pun nanti ikut di situ. Jadi bisa tahu ilmunya seperti apa dan mungkin bisa diterapkan di rumah seperti itu. Jadi yang pertanyaan pertama buat Ibu, soal penguatan perilaku positif di kelas, reward atau hadiah positif apa sih yang paling sering dan paling manjur untuk Ibu kasih buat anak-anak biar mereka mau melakukan hal-hal baik? Misalnya mau berbagi, mainan, duduk tenang, atau beres-beres. Bisa Ibu berikan contoh? Biasanya reward yang saya beri itu berupa pujian ya, bukan berupa barang. Bisa berupa pujian, bisa berupa ini stiker yang ditaruh di tangan. Itu aja sih kalau hadiah-hadiah mau nggak ada, karena sesuai dengan budget. Oke, yang kedua soal mengajar keterampilan. Kalau lagi ngajarin skill baru yang agak susah ke anak-anak, misalnya seperti cara cuci tangan yang benar atau menggunakan gunting, Ibu suka mecah-mecah prosesnya jadi langkah kecil nggak? Bisa kasih contoh spesifiknya gimana Ibu ngelakuin teknik memecah langkah? Biasanya kami menggunakan itu ya langsung video karena kan kami dapat bantuan tuh dari Pak Prabowo kan. Jadi itu sebelum mereka cuci tangan kita tontonkan dulu video itu, setelah sudah paham-paham sedikit baru kita sama-sama melakukan praktek. Kemudian ada juga gambar ya. Sebelum ada TV kita pakai gambar. Pastinya gurunya dulu mencontohkan. Yang ketiga ini soal menghadapi perilaku negatif kalau ada anak yang berulah. Misalnya seperti teriak-teriak atau mendorong temannya, hukuman atau konsekuensi apa yang biasa Ibu terapkan? Lalu gimana caranya Ibu yakin hukuman itu mendidik dan gak malah bikin anak itu jadi down? Biasanya kan sih kami tidak memberikan hukuman ya,
tapi biasanya kita memberikan teguran aja, tapi tidak dihukum teguran. Dan teguran itu kita menggunakan kalimat-kalimat simpatik ya. Ingat ya Nad, kalau mendorong orang nanti apa akibatnya, kita ini kan apa namanya, memberikan contoh sebab dan akibatnya. Nah, kalaupun itu masih tetap dilakukan, biasanya kami kompromi dulu semua guru nih ya. Ini kasus anak saya seperti ini, nanti dari kepala sekolah memberikan saran lah bagaimana kalau kita panggil orang tuanya saja. Terus soal konsistensi aturan, apa sih tantangan terbesar Ibu buat bisa konsisten terus-terusan ngasih aturan behavioristik yang sama rata ke semua anak di kelas? Kalau memasukkan aturan itu dari kepala sekolah sih memberikan ini ya, sudah memberikan catatan-catatan yang harus dibacakan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, aturan itu dibacakan setiap hari. Kalaupun misalnya mereka kesepakatan kelas seperti itu. Kalau soal mengatasi perbedaan anak, Ibu bisa jelasin apa susahnya menyesuaikan strategi behavioristik, misalnya jenis hadiah atau konsekuensi pas menghadapi anak yang beda-beda banget atau yang mempunyai kebutuhan khusus? Itu sih kalau menanganinya lebih susah yang anak yang berkebutuhan khusus ya, karena kami kan bukan ahli untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian itu kalau rangsangan itu tentunya kita memberikan kesepakatan dulu, kata-kata simpatik yang bisa membuat mereka itu lebih bersemangat ya kan. Dan kita tidak monoton sampai di situ aja, memberikan pembelajaran yang sekiranya membahagiakan dan menyenangkan bagi mereka. Tentunya aman juga.